Assalamualaikum Pak Julius, sudah bisa mendengar kami? Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi sekarang sudah bisa wabarakatuh. terhubung. Dengar, Pak? Silakan Pak Julius dengan beberapa Suaranya yang mau bisa? disampaikan siang hari ini atau sore hari ini. Suara saya bisa didengar? Bisa, silakan. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi. Nggih. Ya, selamat berpuasa. Ya. Oke Buya, ini saya mau bertanya satu saja, yaitu bahwa kita tidak dilibatkan di dalam memilih. Lalu di lain pihak kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Apakah sholat tahajud, sholat sunnah dan sebagainya, untuk selalu berdoa meminta sesuatu yang kita inginkan. Sedangkan kita sudah tidak dilibatkan dalam memilih pilihan. Lalu umpamanya nih, ada seseorang perempuan yang sudah cukup umur tetapi belum dapat jodoh. Lalu dia meminta kepada Allah. Sedangkan di dalam ini Buya katakan tadi bahwa kita tidak dilibatkan. Lalu apa sebetulnya yang harus dilakukan buat orang yang seperti ini? Ini kan mereka ini lalu asal berdoa, mau ini puasa lah segala macam. Semua dilakukan karena dia merasa betul kok jodoh saya nggak ada. Misalnya seperti itu Bu ya. Mohon maaf Bu ya, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya bahwa berdoa itu dari perspektif syariat memang adalah kemestian ya. Memang Tuhan memerintahkan kita ud'uni astajib lakum. Memang kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Jadi selagi itu namanya perintah, ya berarti wajib kita laksanakan perspektif hukum fikih. Akan tetapi ketika seseorang itu tingkat kema'rifatannya, tingkat keyakinannya bukan hanya yakin tapi sudah ainul yakin, sudah ilmu yakin, sudah hakul yakin sebagainya. Udah kelasnya kelas tinggi dan akhirnya setelah dia paham semuanya, nah seperti siapa? Seperti Abul Hasan Asyadzuli ya, seorang mursyid besar ya min auliyaillah. Itu ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekh Abul Hasan, kami tidak pernah melihat engkau berdoa kepada Tuhan, minta harta, rezeki ke, minta sehat ke, habis sholat assalamualaikum langsung pergi aja. Padahal dia min auliyaillah, wali besar, tapi kok ibadahnya ya sholat assalamualaikum ya udah, ya mungkin sholat qobliyah ba'diyah aja juga mungkin enggak, biasa-biasa saja. Lalu akhirnya gimana? Dia mengatakan bahwa ibadatul qulub khairun min ibadatil jawarih. Ibadah hati, kepasrahan diri, selalu bersyukur kepada Allah, bersabar menanggung segala macam penderitaan dan sebagainya, itu ibadah hati, itu jauh lebih hebat daripada ibadah anggota badan, ibadah fisik, sholat, puasa, berzikir, naik haji dan sebagainya. Itu ibaratnya apa? Seperti orang bekerja yang modalnya otot dengan tulang ya, otot kawat balok besi, tukang macul ya, buruh tani, sehari 50.000 kok. Tapi kerja intelektual yang pakai ilmu pengetahuan, seorang profesor doktor Pak Habibie yang menjadi direktur di suatu perusahaan, gajinya sebulan 1 miliar, padahal datangnya seminggu hanya sekali seminggu, hanya hari Selasa saja, sekali datangnya seminggu dalam sebulan, gajinya berapa? 1 miliar. Ya karena Pak, itu ibadatul qulub, ibadah hati, ibadah intelektual.
Ya, profesi yang pakai intelektual gajinya lebih besar daripada kita tukang macul. Gajinya hanya 50.000 semacam itu. Nah, jadi artinya bahwa saya juga sama pernah ditanya oleh anak-anak santri saya, Buya kok ngajarin kita suruh berdoa, tapi Buya sendiri jarang yang Allahumma ya jarang sekali kok. Iya. Bahkan nggak pernah mendengar Buya minta kaya, minta ini, enggak kok. Saya bilang begini, nak, Allah Tuhanku, Dia Maha Tahu apa yang aku butuhkan, apa yang aku perlukan. Allah tahu semua. Andai kan aku minta, ini berarti aku menuduh Allah tidak tahu. Jadi daripada aku minta-minta yang Allah sudah tahu, ya, masih mending kita mempersiapkan diri bagaimana supaya aku layak diberi oleh Allah. Daripada saya habis waktu minta Allahumma nggak habis-habis, ya kan gitu. Masih mending juga kita melaksanakan saja segala perintah Allah semuanya. Kenapa yang sedang aku butuhkan Allah tahu semuanya kok. Ya kalau udah tahu berarti kan kita berarti negur Allah kalau begitu. Nah, jadi kalau begitu gimana? Doa perlu nggak? Perlu. Wajib nggak? Wajib. Tapi apa yang kau minta? Ya tidak lebih sekedar minta ampunan. Minta ridha Allah, minta ampunan Allah. Minta rahmat Allah, bukan minta kaya, bukan. Bukan minta jabatan, nggak ada urusan itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk Pak Julius Agus di Jakarta yang sudah disampaikan Buya tentang doa dan kewajiban kita sebagai makhluk Allah terhadap Allah yang sudah menciptakan kita. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.